Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Putri Nadinanti dari kelas 12O. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan alur pembelajaran sosiologi, yaitu alur Merdeka yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini ada alur yang pertama itu mulai dari diri. Dimulai dari diri ini Bapak menyuruh kita untuk membuat kartu peran. Terus kartu perannya itu dialas sama kardus dan disampul menggunakan karton atau kertas HVS. Terus ukurannya itu juga ditentuin sama Bapak. Ukurannya itu panjangnya 20 cm dan tingginya itu 15 cm. Isinya itu peran dari komunitas digital kita masing-masing. Peran dari komunitas digital itu kan banyak, kayak ada pedagang, pembeli, penonton, afiliator, jasa keuangan, dan juga kurir. Terus kita juga bisa ngegunain komunitas digital itu di platform seperti Shopee, TikTok, bahkan sampai Alibaba, banyak lagi ya. Terus itu Bapak ngebagi sekelas itu menjadi 6 kelompok. Satu kelompok itu ada yang berisi 7 orang maupun 8 orang. Terus isi dari kartu perannya itu kan tadi peran masing-masing individu dari komunitas digital. Jadi satu orang tuh ngebuat satu kartu peran, jadi bukan satu kartu peran itu untuk satu kelompok. Terus peran dari komunitas digital itu kan sudah saya sebutkan tadi, seperti pedagang, pembeli, dan lain-lain. Nah, contohnya saya kan sebagai penonton. Nah, jadi kita jelasin tahapan-tahapan kita sebagai penonton tuh gimana, terus penonton tuh ngapain aja. Nah, terus pas saya udah siap, saya langsung foto dan juga jadiin PDF gitu, jadiin dokumen, dan saya upload ke course mulai dari diri di LMS. Terus selanjutnya itu alur yang kedua adalah alur eksplorasi konsep. Di alur eksplorasi konsep ini kita tuh ditugaskan untuk membuat video sama teman sebangku kita. Saya waktu itu duduk sama Niputu Ayu Sonia Santika, jadi saya buat videonya sama dia. Terus isi dari videonya itu adalah 3 masukan terkait kartu peran yang udah dibuat. Saya tuh sama Ayu ngebuat video di depan kelas. Awalnya kan kami tuh udah ngerekam tuh pakai HP-nya Ayu, karena HP saya lowbat waktu itu kalau nggak salah 5%, jadi pakai HP Ayu. Tapi pas kami udah ngebuat videonya, di tengah-tengah video itu tiba-tiba ada notifikasi tentang penyimpanan HP Ayu yang udah penuh. Jadi video itu berhenti dan nggak tersimpan. Nah, jadi solusinya itu Ayu ngapus beberapa video yang nggak penting biar kami bisa ngelanjutin buat video. Selanjutnya pada video itu Ayu juga ngasih 3 masukan untuk kartu peran yang udah saya buat. Masukan yang pertama itu yang saya terima itu mengenai tulisan saya. Ayu tuh bilang kalau misalnya tulisan saya kurang rapi. Terus yang kedua, dia bilang mengenai hiasan fisik kartu peran yang saya buat. Dia bilang terlalu banyak garis-garis warna merah sehingga yang melihat itu jadi bingung dan pusing. Terus masukan ketiga yang saya terima itu mengenai isi dari kartu peran yang saya buat. Saya tuh ada nulisin tab-tab layar, karena pada tahapan-tahapan menjadi penonton saya ada ngebuat tab-tab layar gitu kan. Tapi menurut opini dia itu tuh opsional aja, jadi artinya kalau misalnya nggak ditulis nggak apa-apa. Terus saya juga ngasih 3 masukan kartu peran untuk Ayu. Yang pertama saya bilang mengenai hiasan fisiknya. Yang kedua saya bilang dia kurang kreatif dalam hias. Yang ketiga saya bilang kalau misalnya dia tuh lupa nambahin step-step dalam kartu perannya sebagai pedagangnya, itu dia lupa menambahkan membalas chat pelanggan. Terus itu kami udah selesai, kami edit videonya, terus kami upload ke Google Drive masing-masing. Linknya kami kopas dan kami kumpul ke course eksplorasi konsep. Nah, di eksplorasi konsep itu kita juga diminta untuk memberikan komentar pada video yang telah teman kita buat, tapi nggak boleh teman sebangku kita, jadi harus orang lain. Jadi saya mengomentari video yang dibuat oleh Kintania Rosyada dan Nuriana Rezeki Hani. Terus kita lanjut ke course yang ketiga, yaitu refleksi terbimbing. Nah, di refleksi terbimbing ini kita tuh disuruh menguraikan masukan yang udah kita kasih ke teman sebangku kita dan juga sebaliknya. Masukan itu diuraikan dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu pertanyaan pertama apa yang diberikan sama teman sebangku kita. Saya jawab untuk kartu peran yang sudah saya buat. Masukan pertama itu yang saya terima itu kan kata Ayu awal mengenai tulisan saya, katanya kurang rapi. Terus masukan kedua yang saya terima itu mengenai kartu fisik peran yang saya buat. Dia bilang kan terlalu banyak garis-garis merah sehingga menjadi bingung dan pusing sendiri melihatnya. Terus yang ketiga yang saya terima adalah saya menuliskan tab-tab layar, jadi mengenai isi dari kartu peran yang saya buat, tetapi menurut dia hanya opsional saja, jika tidak ditulis tidak apa-apa. Terus masuk lagi ke pertanyaan kedua dari refleksi terbimbing, masukan apa yang saya berikan kepada teman-teman sebangku saya. Saya menjelaskan bahwa pertama, masukan yang saya berikan terhadap kartu peran yang dia buat itu mengenai hiasan fisiknya. Yang kedua, saya bilang ia kurang kreatif dalam menghias kartu perannya. Yang ketiga, saya bilang dia lupa menambahkan step-step membalas chat pelanggan sebagai pedagang. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan saya mengenai masukan dari teman saya. Untuk masukan yang pertama, menurut saya karena dia bilang tulisan saya kurang rapi,
Jadi menurut saya tulisan itu sebenarnya bersifat subjektif, yang artinya setiap orang itu mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda. Jadi bisa aja orang lain tuh berpendapat bahwa tulisan saya bagus, tetapi orang yang satunya berpendapat tulisan saya tidak rapi ataupun kurang bagus. Tapi saya tetap menghargai pendapat Ayu dan masukannya. Terus untuk masukan yang kedua, ya dia kan bilang kalau misalnya terlalu rame yang saya buat itu hiasannya. Terus tanggapan saya sih hiasan kartu fisik itu nggak bisa dinilai karena bersifat subjektif juga. Orang-orang punya pandangan yang berbeda-beda mengenai kartu peran yang saya buat itu. Terus masukan yang ketiga itu tentang isi dalam kartu peran yang saya buat. Saya kan buat tap-tap layar. Dia bilang kalau nggak dibuat ya nggak apa-apa. Kalau saya benar sih itu nggak apa-apa juga kalau misalnya nggak dibuat. Saya nulis itu berdasarkan pengalaman pribadi saya aja untuk ngebantu pedagang toko tersebut biar dapat lebih banyak penontonnya. Terus kita lanjut pertanyaan keempat. Gimana sih cara Ananda bisa menerapkan apa yang menjadi masukan rekan sejawat yang sudah diberikan? Saya menjawab untuk masukan terhadap hiasan fisik yang saya buat, saya tuh bakal ngurangin garis-garis merah yang dia bilang ngebuatnya jadi pusing. Terus saya juga bakal lebih sederhana dalam ngebuat kartu perannya itu. Terus saya juga bakal ngerapiin tulisan saya, kayak saya gedein karena mungkin tulisan saya itu kekecilan. Selanjutnya itu saya juga bakal merapikan tulisan saya pada kartu peran tersebut karena dia bilang kan kurang rapi juga. Terus pertanyaan terakhir dari refleksi terbimbing ini adalah bagaimana perasaanmu menerima masukan dari rekan sejawat? Saya tuh jawab, sebenarnya saya agak kesel karena teman sebangku saya bilang tulisan saya kurang rapi, tapi saya tetap menghargai itu karena karena dari masukan itu saya jadi tahu bahwa nggak semua orang lihat tulisan saya sendiri rapi. Kedepannya saya bakal berusaha memperbaiki tulisan saya lebih rapi dengan memperbesar tulisan saya juga. Terus udah saya jawab semuanya, saya langsung submit semua jawaban saya. Terus kita lanjut ke course ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi ini kita tuh ditugaskan untuk membuat akun itu sebagai afiliator maupun akun sebagai pedagang. Dia tuh cuma satu akun per kelompok. Awalnya kan kelompok saya tuh mau ngebuat akunnya, tapi rupanya salah satu teman kelompok saya tuh udah ada yang punya. Jadi kata bapak, kalau udah punya bapak nggak usah buat lagi. Terus itu kami jadinya diskusi deh, nyari-nyari nama toko, deskripsi toko, terus produk apa juga yang akan kami jual untuk kedepannya. Terus kami jadinya kan udah ada tuh akun sebagai pedagang, jadi kami tuh cuma ngebuat akun sebagai afiliator. Akun afiliator itu kan membutuhkan NPWP, tapi teman saya tuh belum punya NPWP karena kan belum berpenghasilan dan belum bekerja. Terus kami nanya dong, gimana pak jadinya, kan nggak punya NPWP. Terus bapak ngasih solusi kalau misalnya pakai NPWP orang tua aja. Nah, di course ini sebenarnya kami tuh nggak mengalami hambatan yang begitu berat dikarenakan sudah mempunyai akun sebagai pedagang di Shopee. Terus setelah selesai membuat akun sebagai pedagang, link akun tersebut kami kumpulkan pada course ruang kolaborasi. Selanjutnya kita masuk ke alur demonstrasi kontekstual. Nah, di alur ini kami tuh mulai melakukan praktik sesuai peran kami masing-masing. Saya kan berperan sebagai penonton. Nah, jadi peran saya ya nonton live yang diselenggarakan oleh teman kelompok saya. Saya juga nanya-nanya tuh di kolom komentar mengenai barang yang dijual. Terus saya juga tap-tap layar, terus share link kepada teman saya biar banyak yang nonton. Terus selanjutnya pada course ini tuh juga terdapat beberapa pertanyaan yang wajib dijawab. Ada pada soal pertama diminta untuk melampirkan link bukti foto atau screenshot pada course ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Terus ada juga pada soal kedua diminta untuk menceritakan pribadi pada saat mengerjakan alur ruang kolaborasi. Nah, ada beberapa pertanyaan atau instruksinya itu adalah apa saja persiapannya, apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan, apa peranmu dalam ruang kolaborasi, apa hambatannya, bagaimana kelompok kalian mengatasi masalah tersebut, terus bagaimana solusi dan hasil yang kamu dapat dari pengerjaan tugas ruang kolaborasi. Terus saya jawab 6 pertanyaan itu dalam bentuk narasi. Jawaban saya itu, yang pertama, persiapan saya dan teman-teman kelompok yang lakukan adalah membuat akun sebagai pedagang. Awalnya mau buat akun baru, tapi nggak jadi karena salah satu teman saya, itu udah punya akun untuk jualan sebagai pedagang. Jadi kami tuh cuma ganti foto profil dan nama tokonya aja. Kami mencari referensi untuk nama toko kami, dan kami sepakat menamainya dengan nama Lois Saddle. Terus kami ganti foto profilnya dengan foto teman kami, yaitu fotonya Reja. Peran yang saya lakukan di ruang kolaborasi itu membantu teman saya Ayu yang berperan sebagai pedagang dengan mencari referensi nama toko, deskripsi toko, produk apa yang akan dijual nanti. Dan karena peran saya sebagai penonton yang bertugas menonton live teman saya, jadi saya tuh belum bisa teman saya tuh belum bisa live karena kan baru kayak persiapan doang kan. Jadi bapak bilang boleh lihat live produk lain dari toko lain dulu. Jadi saya lihat deh tuh live Shopee makeup. Salah satu yang jadi penghambat itu paling jaringan aja sih, jaringan saya agak nge-lag, jadi live-nya terjeda-jeda gitu. Sedangkan hambatan pada kelompok saya itu
ada pada salah satu anggota kelompok kami yang menjadi afiliator. Untuk mendaftar akun itu kan membutuhkan NPWP, dan dia belum punya karena dia belum kerja dan belum berpenghasilan. Jadi solusi yang dia dapatkan adalah menggunakan NPWP orang tuanya. Setelah itu akun toko kami pun sudah jadi. Nah, terus diminta untuk menceritakan proses dan peran pribadi pada alur demonstrasi kontekstual dengan beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa peranmu di demonstrasi kontekstual? Terus disuruh ceritakan. Terus keseruannya apa dalam mengerjakan tugas ini? Selanjutnya, kesulitan yang saya alami, terus solusi yang kelompok saya lakukan untuk mengatasi masalahnya, terus bagian mana yang tersulit dikerjakan dalam demonstrasi kontekstual, terus solusinya itu gimana. Nah, saya menjawab pertanyaan ini dalam bentuk narasi. Peran saya itu di demonstrasi kontekstual sebagai penonton live. Saya menonton salah satu live toko yang menjual phone strap. Saya bertanya-tanya mengenai produk yang mereka jual, apakah ada variasi lain, harganya berapa, dan mereka pun menjawab komen-komen yang saya tulis di kolom komentar. Terus saya juga membantu teman saya untuk merekam mereka dengan tugasnya masing-masing. Saya ngerekam Ayu yang berperan sebagai pedagang, ia juga melakukan live produk dengan sangat heboh. Terus menurut saya, bagian terseru dalam tugas ini tuh pas saya komen-komen nanya-nanya ke si pedagang maupun si afiliatornya itu, orang yang live-nya itu. Walaupun sebenarnya saya nggak check out, tapi kayak seru aja ngelihat orang-orang live promosiin barangnya. Terus misalkan produknya sisa satu. Jadi saya kayak rebutan pengen beli itu, padahal saya sebenarnya cuma nanya doang. Terus hambatan yang saya hadapi itu salah satunya di jaringan. Kalau jaringan yang live-nya jadi ketunda gitu kan, like juga. Terus hambatan selanjutnya kadang komentar saya tuh nggak dibaca gitu loh, tenggelam karena ada komen-komen yang baru muncul gitu. Jadi komen saya yang kemarin komen saya yang tadi tuh jadi tenggelam dan tidak terbaca. Jadi saya tuh harus nanya ulang biar direspon. Tapi itu masih bisa saya handle sendiri untuk nemuin solusinya. Kalau hambatan yang agak sulit itu untuk kelompok kami pas bagian masukin produk itu lumayan sulit menurut saya, karena ada banyak pengaturan yang harus diatur, seperti jenis barangnya apa, beratnya berapa, tingginya berapa, mau pakai jasa pengiriman apa, terus banyak lagi. Ada juga tuh pengaturan komisi untuk afiliator. Itu solusinya tuh kami bertanya kepada kelompok lain yang sudah selesai dan mereka pun membantu kami untuk nyelesain pengaturan tersebut. Habis itu produknya udah bisa terupload dan pedagang dan afiliator pun udah bisa ngelakuin live-nya. Terus saya udah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di demonstrasi kontekstual, saya langsung submit. Terus itu kita lanjut ke course elaborasi pemahaman. Nah, di elaborasi pemahaman ini kita tuh bakal ngambil pembelajaran dari setiap proses yang udah kita jalani pada pembuatan komunitas perdagangan digital. Ada beberapa instruksi yang harus dijawab. Yang pertama, apa peran Anda dalam kelompok di tahapan awal? Lampirkan screenshot atau foto dokumentasinya. Terus saya jawab deh peran saya di tahapan awal sebagai penonton. Tapi teman saya tuh kan belum bisa ngelakuin live, belum bisa live produknya. Jadi saya nonton live produk lain. Saya nonton live salah satu brand makeup. Karena tahapan awal kelompok kami baru membuat akun, saya berperan mencari nama ide untuk toko, produk apa yang akan dijual, serta deskripsi produk. Terus di instruksi ini juga saya udah ngelampirin screenshot maupun foto dokumentasinya seperti yang diminta. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi oleh kelompokmu dalam proses pendaftaran akun? Ceritakan dari sisi peranmu dalam kelompok dan apa jalan keluar yang kelompok kalian ambil. Nah, saya menjawab, kami tuh sebenarnya nggak mengalami kendala saat mendaftar akun untuk pedagang. Karena kan saya udah bilang tadi, teman saya tuh udah punya akunnya, jadi kami tinggal pakai akunnya aja. Nah, tapi kami tuh punya kendala pada proses pendaftaran akun sebagai afiliator. Untuk ngebuat akun sebagai afiliator itu kan butuh NPWP penghasilan. Tapi teman saya tuh nggak punya itu, jadi tuh belum bisa daftar gitu kan. Nah, terus itu yang ketiga, siapa anggota kelompok Anda yang paling berperan besar dan ceritakan perannya. Nah, kalau menurut saya pribadi itu yang berperan besar itu tuh Muhammad Arda Septiawan. Kenapa? Dia kan berperan sebagai kurir. Nah, kami tuh ngegunain Shopee Express sebagai jasa pengirimannya. Kenapa sih perannya paling besar? Karena dia tuh nyari alamat agen Shopee Express yang nggak terlalu jelas gitu loh titiknya di mana. Dia tuh udah ke salah satu alamat yang dituju, tapi rupanya agen Shopee itu udah nggak jadi agen lagi. Jadi terpaksa dia mencari alamat lain. Dan akhirnya dia nemuin alamat agen Shopee meskipun dia kehujanan. Terus itu dia juga yang mencetak resinya, padahal itu bukan tugasnya melainkan tugas pedagang. Karena pedagangnya lupa untuk cetak resinya. Keempat, apa kendala yang Anda hadapi ketika proses demonstrasi kontekstual? Ceritakan hambatan itu dan pada bagian peran mana itu terjadi. Lalu ceritakan apa penyebab hambatan itu. Terus saya jawab, kendala yang saya hadapi itu pas demonstrasi kontekstual tuh nggak ada, karena saya tuh berperan sebagai penonton live. Jadi saya cuma nonton live, share link, tap layar. Tapi saya juga ikut ngerasa pusing terhadap kendala yang dihadapi sama teman kelompok saya. Contohnya kendala pada pembeli. Teman saya itu jawaban mengalami kendala ketika proses pembayaran. Tertera bank yang dituju sedang error. Selanjutnya, kendala pada pedagang, dia tidak tahu bahwa resi dicetak oleh pedagang. Jadi yang mencetak adalah MRDA yang berperan sebagai kurir. Lalu kurir juga mengalami kendala seperti salah alamat atau nyasar karena titik alamatnya tidak pas. Terus yang kelima, apa langkah solusi yang kalian ambil untuk mengatasi masalah atau hambatan
pada pertanyaan keempat di atas dan bagaimana hasilnya serta dokumentasi foto sertakan dokumentasi foto atau screenshotnya. Saya ngejelasin kalau misalnya solusi yang kami ambil pada hambatan pertama mengenai proses pembayaran yang error itu kami ganti metode pembayarannya. Awalnya itu kan pakai Cbank, terus akhirnya kami ganti proses pembayarannya pakai ShopeePay. Terus karena pedagang tuh nggak cetak resi, akhirnya kurir yang cetak resinya. Dan yang terakhir kurir akhirnya tuh nemuin alamat agen Shopee berdasarkan alatnya, walaupun dia bolak-balik karena salah satu agen Shopee Express itu yang dia samperin itu rupanya nggak jadi agen lagi. Terus saya juga nggak lupa untuk nyertain bukti screenshot ataupun dokumentasinya. Terus yang terakhir, apa pelajaran yang Anda ambil dari proses belajar sampai dengan demonstrasi kontekstual ini yang berguna bagi kehidupan kita yang akan datang? Menurut saya pribadi, pelajaran yang dapat saya ambil tuh saya tuh jadi tahu gitu loh caranya memanfaatkan internet, salah satunya dengan cara berjualan melalui online. Kita juga bisa menjadi afiliator yang awalnya saya tidak tahu cara membuat akun, yang saya tahu hanyalah menjadi penonton dan pembeli yang tinggal memasukkan produk ke keranjang dan check out. Terus pada proses pembelajaran ini saya jadi tahu bagaimana cara membuat akun sebagai pedagang, membuat akun afiliator, serta bagaimana transaksi dapat berjalan ataupun berproses. Mungkin jika di kemudian hari saya akan membuat atau menjual produk di online shop, saya jadinya sudah tahu langkah-langkahnya. Terus menurut saya hal ini tuh berguna banget di kehidupan saya di masa depan. Terus menurut saya juga tiap course ini kan mempunyai keterkaitannya. Misalnya pada course mulai dari diri kita ditugaskan untuk membuat kartu pren. Pada course elaborasi pemahaman kita ditugaskan untuk memberikan masukan agar tahu apa kekurangan dari kartu pren masing-masing. Terus course refleksi terpilih itu kita ditugaskan untuk menguraikan masukan dari teman kita dan kita juga diminta untuk menanggapinya. Dari situ kita diajarkan untuk menerima pendapat orang lain dan berusaha menghargainya. Pada course ruang kolaborasi kita tuh ditugaskan untuk membuat akun sebagai pedagang dan akun sebagai afiliator. Dari sini tuh saya jadi tahu gimana cara membuat akun-akun tersebut. Selanjutnya pada course demonstrasi kontekstual kita juga ditugaskan untuk mempraktikkan peran masing-masing yang sudah kita dapatkan. Walaupun peran saya hanya sebagai penonton, tapi saya juga jadi tahu gimana sih cara menjadi pedagang, afiliator, jasa keuangan maupun kurir. Dikatakan kami tuh berusaha untuk saling membantu teman anggota kelompok kami mengenai perannya masing-masing. Jadi pengalaman yang saya dapatkan ini tuh sangat seru ya dari praktik ini, karena praktik itu juga bakal berguna di kemudian hari, sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat kita pakai dan jalankan untuk menguntungkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Sekian cerita sosiologi yang saya sudah buat, yang sudah kerjakan juga. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.